Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-'azizil ghaffar. Mudabbirul umur wa muqaddarul aqdar wa mulijul laili wan nahar wa mulijul nahari wal lail tabsyiratan wa dzikra li ulil basairi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Para hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini hakikat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam kegiatan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuninya segala dosa-dosa kita, tercapainya segala hajat tujuan kita yang baik urusan dunia maupun akhirat. Dan pada kesempatan ini mari kita sama-sama i'tibar, merenung sejenak, memahami nasihat-nasihat Al-Habib Abdul bin Al-Haddad yang dipandu menggunakan kitab Sabilul Intikar wal I'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mar. Dalam kitab ini menjelaskan tentang fase kehidupan manusia. Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, fase kehidupan manusia itu ada 5 fase, ada 5 tahap. Yang pertama adalah alam ruh. Sudah kita kupas tentang alam ruh. Kemudian alam berikutnya adalah alam dunia. Dari mulai alam dunia ini dari mulai lahirnya manusia sampai akhir hayat, sampai manusia itu meninggal dunia. Maka apa yang harus kita lakukan di fase kedua ini? Apa yang harus kita lakukan ketika di alam dunia ini? Tentunya ketika kita di alam dunia ini ya, tidak bisa melakukan bagaimana kehendak kita sendiri, akan tetapi harus ada panduan, harus ada rujukan, harus ada referensi, atau harus ada siapa yang kita ikuti ketika kita hidup di alam dunia. Maka Al-Habib Abdul bin Al-Haddad menjelaskan dari mulai bayi lahir dari kandungan ibunya itu sudah menginjak kehidupan yang berikutnya, yang tadinya kehidupan di alam ruh ataupun di alam rahim, kemudian pindah ke alam berikutnya yaitu alam dunia. Apa yang harus kita lakukan terutama sebagai orang tua terhadap bayi yang baru lahir? Wa minas sunatil ma'mur biha. Di antaranya kesunahan-kesunahan yang diperintahkan ya, di saat manusia lahir ke alam dunia ya. Ayyudana fi udunil mauludil yumna. Adzan pada kuping yang sebelah kanan pada bayi tersebut. Wa yuqammalis salat bi udunihil yusra. Iqamat ya, qomat seperti hanya qomat salat pada telinga yang sebelah kiri. Tujuannya apa? Apakah bayi yang baru lahir itu diajak salat? Bukan. Akan tetapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan tadkiron lahu fil fitrah allati fatarallahu nas 'alaiha. Mengingatkan kembali kepada bayi tersebut, karena bayi yang baru lahir itu suci. Allah mensucikan bayi yang baru lahir. Sebagaimana kesucian tersebut ya, kemudian diadzankan di kuping kanan, dikomatkan kuping sebelah kiri. Itu untuk menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih anak baru lahir. Kemudian yang pertama kali anak tersebut dengar ya, monitor
tidak ada lain terkecuali kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid, yaitu kalimat adzan dan kalimat qamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang baru lahir yuladu alal fitrah, itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Kemudian bagaimana nantinya setelah remaja, setelah dewasa atau setelah tuanya itu, fa abawahu yahudanihi au yunsoronihi au yumajsanihi, itu tergantung kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya bisa jadi orang tua itu mendidik dengan ajaran Yahudi, anak tersebut tadinya suci, akan tetapi bisa jadi anak tersebut didikan Yahudi. Atau dari pendidikan orang tuanya karena Nasrani, jadi anak tersebut Nasrani. Begitu pula yubajisanihi, bisa jadi anak tersebut jadi agama Majusi, menyembah api, kalau orang tuanya mendidik tentang agama Majusi. Maka dengan demikian Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, mengingatkan kepada kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'akim wajhaka lidini hanifa, berdirilah engkau, ya, dengan wajahmu, dengan badanmu, lidini hanifa, agama yang lurus, ya, fitratullah allati fatarana alaiha, kesucian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan pada manusia pada agama tersebut, yaitu agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala cuman Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala itu agama Islam. Itu anjuran, pelajaran, ya, bagi kedua orang tua ataupun orang yang diberi wewenang sebagai ngurus anak yang baru lahir, itu dianjurkan untuk mengingatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengadzankan di telinga yang sebelah kanan dan diikomatkan ke telinga yang sebelah kiri. Dan ini pun sebenarnya mendidik akhlak pada bayi tersebut. Nah, karena akhlak ataupun adab tersebut ini sangat mahal, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk membenahi akhlak-akhlak yang rusak. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka dengan mendidik anak di usia dini, di usia sekalipun baru lahir, itu sama dengan berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, ya, di dalam surat Luqman, ya, Allah menggambarkan tentang orang tua, ya, sebagai orang tua mendidik kepada anaknya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Luqman libnihi, ketika, ya, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya dalam surat Luqman, ya, wa huwa ya'izuhu, dan orang tua Luqman ini, ya, orang tua ini, ya, mendidik kepada anaknya. Luqman ini, ya, mendidik kepada anaknya. Apa yang diungkapkan kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau musyrik kepada Allah, janganlah engkau menyekutukan kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adim, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kejoliman yang maha agung. Ini menunjukkan bahwa anak yang baru lahir, maka anak tersebut dalam keadaan suci, jangan dikotori anak tersebut dengan kemusyrikan. Maka pelihara ketauhidan anak tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan anak tersebut ketauhidan tersebut dengan cara anjuran Rasul, yaitu mengadzankan kuping telinga dan dikomatkan kuping sebelah kirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai orang tua untuk selalu mendidik anak, ya. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya pula, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalat, dirikanlah olehmu salat, wa'mur bil ma'ruf, ya, lakukanlah amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegahlah kemunkaran. Nah, ini menunjukkan bahwa target anak, ya, pelajaran orang tua pada anak ini jangan diabaikan. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi ketika anak baru lahir diadzankan di telinga yang sebelah kanan, dikomatkan sebelah kiri, ini merupakan mengajarkan adab ataupun akhlak pada Allah Subhanahu wa taala supaya anak tersebut bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bermusyrik. Kemudian akhlak pun itu terapkan kepada anak, ya. Bukan hanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala aja, begitu pula akhlak kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, maka berakhlaklah, ya. Bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kepada orang tua pun demikian. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa wassaynal insana, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berwasiat, ya. Kami perintahkan kepada manusia. Perintahkan apa? Biwalidayhi, ya. Agar manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Karena apa? Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Orang tuanya ini ketika mengandung wahnan ala wahnin, begitu payahnya ketika mengandung dalam keadaan lemah, ya. Kemudian bertambah usia kandungan semakin besar, semakin lemah lagi, wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian setelah lahir disusuilah anak tersebut dan dipisahkan dari air susunya itu fi amaini, 2 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada sang anak, aniskurli, bersyukurlah ya engkau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wali walidaika, dan kepadaku orang tuamu. Bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Kemudian yang kedua adalah wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ya, ini menunjukkan akhlak ataupun adab didikan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada Allah, akan tetapi ada kelanjutannya, yaitu kepada kedua orang tua. Kemudian ya, didikan Allah Subhanahu wa taala berakhlak, ya, juga berakhlak kepada orang lain. Pertama berakhlak kepada Allah, kedua berakhlak kepada kedua orang tua, yang ketiga berakhlak kepada orang lain, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, dalam surat Luqman sama, ya, wala tusair khaddaka linas, janganlah engkau berpaling wajahmu, ya, dari memandang manusia. Nah, artinya ketika orang berpaling itu menunjukkan kesombongan. Allah, ya, mengingatkan, janganlah kalian sombong. Wala tamsi fil ardi maroha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini maroha. Maroha itu dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai atas kesombongan-kesombongan. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan didikan kepada orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan didikan selain kepada orang lain, juga mengajarkan mendidik diri sendiri, ya, berakhlak pada diri sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 19, waqsid fi masyrika, sederhanalah ketika engkau berjalan, ya. Waqdud min sautika, pelankanlah ketika engkau berbicara. Inna ankaral aswat lasautul hamir, sesungguhnya suara yang buruk itu, ya, adalah suara himar. Ini menunjukkan bahwa ketika berperilaku yang baik, berperilaku yang sederhana, ketika berjalan tidak sombong, ketika bersuara tidak mengeraskan suara. Artinya tidak mengeraskan suara di sini adalah tidak menunjukkan dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling segala-galanya, ya. Ini menunjukkan kesifat tawaduan, kesifat rendah hati. Ini yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sunnah. Di saat anak yang baru lahir diadzankan di telinga sebelah kanan, kemudian dikumatkan di sebelah kiri. Faminal amril muta'akkad 'alal abawain. Kemudian perintah dalam segi agama yang sangat dikuatkan perintah di sini, terutama perintah kepada kedua orang tua, ya, untuk anaknya, antahfadho, menjaga kedua orang tuanya ini, al-mauluda, pada anaknya, min kulli syai'in, dari sesuatu yukhriju bihi an haddil fitrah, yang keluar dari batasan fitrah, dari batasan kesucian. Dikarenakan anak ini suci, ya,
anak ini suci, yuladu ala fitr, jangan sampai orang tuanya ini membiarkan anak ini keluar daripada kesucian. Maka harus dijaga kesuciannya. Dengan cara apa? Wa yusina tarbiyatahu. Kedua orang tuanya harus menjaga tarbiyah, didikan anaknya. Wa yajtahida fi jalik, dan bersungguh-sungguh kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya ini. Ya, wa yajtanibahu al-maradi asu, dan jangan sampai kedua orang tuanya ini memberikan air susu yang mana air susu itu dari air susu yang mana keluarnya ini dari perempuan yang akhlaknya kurang baik. Ya, karena pada zaman dulu ketika anak yang baru lahir itu disusuannya oleh orang lain, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, jadi susuan orang-orang lain, diantaranya Halimatus Sya'diyah, Suaibah. Nah, itu orang-orang baik, orang-orang solehah. Nah, itu jangan sampai air susu ini masuk pada perut sang anak, sang bayi ini dari alak-alak yang buruk. Kenapa? Fa innar rodo yughayyiru tiba. Nah, karena sungguhnya air susu itu akan berubah pada karakter. Jadi karakter manusia itu diakibatkan karena makanan ataupun minuman ataupun konsumsi makanan yang masuk pada pertumbuhannya itu akan mempengaruhi tabiat ataupun akan mempengaruhi karakter manusia. Maka dengan demikian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini mengingatkan kepada kita wa alaihim ayagrisa fi qalbi tadima sya'airuddin wa hurmatillah. Penting pada kedua orang tua menanamkan pada hati anaknya, ayagrisa fi qalbihi, menanamkan kepada hati anaknya tadima sya'airuddin wa hurmatillah, ya, supaya anak tersebut ditanamkan dalam hatinya mengenalkan syiar-syiar agama Allah tentang juga kemuliaan-kemuliaan Allah. Jadi anak-anak itu dikenalkan syiar-syiar agama, ya. Juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatul khair, dan diajarkan untuk cinta kebaikan-kebaikan. Ya. Wa mahabbatul amal bih, dan dianjurkan, ya, ditanamkan dalam hati anak kita itu kecintaan terhadap amal-amal baik. Wa mahabbata ahlihi, dan ditanamkan kepada anak kita itu, ya, kecintaan kepada orang yang berlaku baik. Siapa orang yang berlaku baik? Orang yang berlaku baik itu banyak sekali, ya, orang yang berbuat baik, dan ditanamkan cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Wa yargibahu fi, ya, wa yuhissahu alaih, dan menyemangati kedua orang tua ini kepada anaknya untuk selalu berbuat baik. Sebaliknya kata Imam Al-Haddad, wajib gido ali ilaihi asyar wal amal bih, tanamkan kepada hati anak kita itu untuk benci kepada keburukan dan benci melakukan keburukan. Wajib gido ilahi ahlihi wal amil bih, dan juga tanamkan, ya, kepada anak kita itu benci terhadap pelaku keburukan, orang-orang yang melakukan keburukan, ya. Wa alla yajri'a fi qalbi hubbad dunya wa syahwatiha. Dan juga, ya, jangan ditanamkan kepada anak kita itu untuk mencintai dunia, untuk mencintai syahwat-syahwat ataupun keinginan-keinginan dunia ataupun kecenderung pada urusan dunia. Ya, ini nasihat Imam Haddad, ya, supaya anak kita itu terbentuk menjadi anak yang istiqomah, anak yang baik. Maka ketika dididiknya itu dari mulai nol, dari mulai pas ketika lahir pun itu sudah ada didikan kepada anak. Juga wa alaihi ma ayyamuru bis salat. Kepada kedua orang tuanya perintahkan anak tersebut untuk melakukan sholat. Kalau seandainya datang bulan suci Ramadan, wa bima ataqu minas shaum, perintahkan, ya, kita itu untuk melakukan puasa, akan tetapi sesuai dengan kadar kekuatannya. Ketika usia masih di bawah, ya, nggak apa-apa, nggak full puasa, sampai kuatnya sampai jam berapa, nah, itu melatih. Nah, itu batasannya idza balagha sab'asinin, ketika anak
usia 7 tahun, maka diperintahkan untuk melakukan sholat, diperintahkan untuk melakukan puasa di saat bulan suci Ramadan. Pas ketika anak usia 7 tahun. Sekalipun tidak wajib kepada anak, akan tetapi perintah orang tua. Ya, orang tua memerintah kepada anaknya. Malah kalau seandainya anak tersebut sudah nyampe usia 10 tahun, wayan ribahu ala tarki dalik idza balagu asyra sinin. Ketika anak usia 10 tahun, maka dengan cara didikan, ya, didikan itu ada dua macam. Ada didikan dengan cara lembut, ada didikan dengan cara tegas. Ya, bisa jadi ketika didikan lembut itu tidak mempan karena tidak merasa takut. Ada pula ketika didik secara tegas, maka dianjurkan, dibolehkan di dalam Islam ketika mendidik anak, jika anak tersebut sudah sampai usia 10 tahun, sudah sampai usia 10 tahun, tidak mau melakukan sholat, boleh dipukul. Boleh dipukul, akan tapi ingat, dipukul di sini bukan dipukul menyiksa, dipukul mendidik. Beda antara dipukul menyiksa, dipukul dengan dipukul mendidik. Artinya ketika dipukul tersebut, dipukul mendidik itu, ya, pukulan itu jangan sampai memukul pada anggota wajah. Akan tetapi batasan pukulan itu adalah betis, karena tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, jangan sampai pukulan tersebut menjadikan memar. Jangan ada bekasnya. Nah, ini jika dipukul tersebut, ya, ada kecenderungan bisa melakukan sholat. Nah, mau melakukan sholat anak tersebut, maka anjuran agama wayat ribahu, boleh kedua orang tuanya itu memukul anaknya apabila anak tersebut meninggalkan sholat. Ini jika sampai usia 10 tahun. Tapi kalau usia 7, 8, 9 itu hanya sekedar memerintahkan mulut saja, ya. Nah, kalau seandainya anak tersebut enggak mau juga melakukan sholat, dan jika ditakuti dengan cara dipukul, ya, dengan melakukan dengan rotan apa dengan apa saja, itu batasan usia 10 tahun. Wa yamna'ahu min qurana isu, dan kedua orang tuanya ini melarang pada anaknya jangan sampai anaknya ini bergaul dengan teman-teman yang buruk, wa khulatu isar, dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Jangan sampai orang tua membiarkan pergaulan anaknya dengan pergaulan-pergaulan yang buruk, pergaulan-pergaulan yang membahayakan, ya. Nah, min sagirin au kabirin, atau anak baik anak tersebut masih kecil ataupun anak tersebut sudah menginjak dewasa, gitu. Jangan sampai bergaul dengan orang-orang ataupun lingkungan yang buruk. Maka wayajida pita'ahudihi wa husni najri alaihi wa mahmajahat alaihi mahayir tamjij. Nah, maka perhatian kedua orang tua terhadap anak, ya, perlu perhatian, ya. Ini jika anak tersebut sudah mau tanda-tanda tamyiz. Tamyiz itu tanda-tanda mengerti. Ya, ketika anak tersebut sudah menginjak tanda-tanda mengerti, jangan sampai kedua orang tua membiarkan. Akan tapi dengan cara apa? Nah, maka anak mulai tamyiz, tapi itu mulai mengerti, ya, sudah bisa diajak dialog, maka jangan memanggil dengan perkataan-perkataan terkecuali perkataan tersebut dengan lemah lembut, kata Imam Haddad. Ya, kenapa? Liyaqa anashuhu ala dalik, supaya pertumbuhan anak tersebut lembut, ya, tidak keras, dan juga menanamkan, membiasakan anak tersebut berbuat baik. Kenapa? Fa'inal khair adatun, karena kebaikan itu gimana kebiasaan. Nah, maka dari usia menginjak anak tersebut mulai mengerti, maka kedua orang tua, kata Imam Haddad, mengajarkan untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang lembut. Malah Imam Haddad, ya, menganggap penting ini. Wa minal muhim hifdzus sabi minas sibyan alladzina laisu min auladi ahlul khair. Ini sangat penting ketika anak-anak, jangan sampai anak-anak tersebut, ya, bercampur ataupun berteman, ya, dengan orang-orang yang perilakunya, anak-anak yang perilakunya buruk, ya. Kenapa? Wala minal magursyid thayyibah. Kenapa? Karena aksaru fasadi sibyan
mimbadihim libadin. Nah, karena bisa jadi tobeat anak tersebut, watak anak tersebut terpengaruh kalau seandainya anak tersebut dibiarkan dengan pergaulan-pergaulan yang mengakibatkan pergaulan tersebut rusak, baik dalam segi bahasa misalkan kasar ya, ataupun sikap misalkan. Nah, maka itu jangan dibiarkan ketika anak-anak kita itu bergaul dengan anak-anak yang tidak ada didikan. Sampai demikian Imam Al-Haddad itu. Ketika didikan di saat di alam dunia ini bukan hanya di usia sudah kita seumur kita, akan tetapi dari masa dini pun itu agama itu menganjurkan untuk mendidik anak-anak itu. Wa haddal waktu alati huwa min hinal wati ila hinal bulug. Maka didikan-didikan yang dijelaskan tadi ya, baik pada anak itu bersikap lembut ya, pada anak itu diperhatikan pergaulan-pergaulannya, itu dari mulai dilahirkan anak tersebut dididik dengan cara mengadankan tadi dengan kuping telinganya dikomatkan kuping kirinya, ya juga anak tersebut menginjak pada usia mengerti ya, diperhatikan pergaulannya sampai kapan itu hina min hainal wad'i ila hinil bulugh, dari mulai dilahirkan sampai usia balik. Nah, karena dari mulai anak tersebut lahir sampai usia balik sebenarnya itu merupakan keringanan pada anak tersebut. Kenapa keringanan? Karena tidak ada taklif. Apa itu taklif? Taklif itu tidak ada kewajiban kepada anak tersebut. Enggak dibebankan kepada anak tersebut, enggak dibebankan sholat, enggak dibebankan puasa, enggak sebenarnya. Akan tetapi hanya kepada orang tuanya untuk memerintahkan anak tersebut sholat, anak tersebut puasa. Jadi bukan berarti anak tersebut ketika melakukan kebaikan itu tidak ada pahala. Ada pahalanya, tapi pahalanya untuk kedua orang tuanya. Untuk anak tersebut tidak mendapatkan pahala karena belum dibebankan sebelum usia balik. Kapan usia balik? Nah, ini diatur dengan ilmu fikih. Usia balik itu adalah bisa dilihat dari segi umur atau bisa dilihat dari segi tobeat. Mana yang duluan? Kalau tobeat perempuan misalkan haid, itu lebih dulu misalkan haid, usia 10 tahun. Oh, berarti itu sudah masuk balik. Kalau laki-laki, oh itu sudah mimpi ihtilam, keluar mani, sekalipun belum usia 15 tahun, oh berarti sudah balik. Sekalipun belum usia 15 tahun. Anak kita itu misalkan usianya 14 tahun, akan tetapi belum haid, itu belum balik. Karena belum ada tanda-tanda balik. Nah, sampai usia 16 tahun belum haid. Nah, apakah itu sudah balik? Sudah, karena dilihat dari segi umur. Nah, jadi balik itu mana yang lebih dulu? Karakter, kebiasaan, tabiat seperti perempuan haid, laki-laki keluar mani, ataupun kalau tidak itu berarti umur. Sekalipun belum haid, belum keluar mani, kalau laki-laki tapi umur sudah 15 tahun, oh berarti sudah balik. Maka, kalau anak di bawah usia balik, di bawah usia balik itu rupi al-qalam, diangkat kolam itu catatan. Jadi tidak ada catatan bagi anak tersebut, tidak ada catatan amal baik, tidak ada catatan amal buruk. Sekalipun melakukan kebaikan tidak ada catatan untuk anak tersebut. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Begitu pula ketika anak tersebut melakukan keburukan, tidak ada catatan keburukan anak tersebut, akan tetapi catatan keburukan tersebut ya adalah kepada orang tuanya. Jika orang tuanya itu mengabaikan anaknya, tidak didik dengan kebaikan. Rasul mengingatkan kepada kita sebuah hadis, rupi al-qalam an salasatin. Qalam, catatan ya, itu diangkat, artinya tidak ditulis ya. Itu dari 3 permasalahan, dari 3 perkara. Pertama, anis sobi, dari anak kecil. Nah, hina yablughu, sampai anak tersebut usia balik. Jadi usia bayi sampai menjelang sebelum balik itu tidak ada catatan bagi anak tersebut, sobi namanya. Akan tapi catat kebaikannya untuk orang tua jika anak tersebut melakukan kebaikan. Yang kedua adalah wa anin naim,
hatta yastaiqidho. Orang yang tidur. Orang yang tidur itu tidak ada catatan kebaikan. Juga tidak ada catatan kejahatan ataupun keburukan karena tidak tahu, tidak menyadari di saat orang yang dalam keadaan tidur. Misalkan orang tidur ini sholat orang tidur ini atau orang tidur ini zikir orang tidur ini. Nah, dalam keadaan itu kan dia lupa atau orang-orang yang tidur ini melakukan kesalahan tidak catatan orang tidur sampai dia itu bangun dari tidurnya sampai sadar. Yang ketiga walil majnun, orang yang gila, tidak catatan orang yang gila. Ya, hatta yafiqo, sampai sadar daripada gilanya. Maka ketika anak di usia balik ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena belum ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amal anak tersebut wa a'malu tifli minat ta'at, amal-amal anak-anak yang di usia sebelum balik, yang di usia anak-anak ketika melakukan taat allati taqunu qablal bulugh, untuk siapa? Min fi sohaibi abawaihi minal muslimin, itu ada pada buku amal kedua orang tuanya selama orang tuanya tersebut muslim. Jadi kalau orang tuanya muslim mendidik pada anak-anaknya, sekalipun anak-anak itu di usia sebelum balik, anak-anak tersebut melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan taat, maka catatan amalan tersebut untuk kedua orang tuanya gitu. Kenapa kedua orang tuanya? Karena orang tuanya yang mendidik anak tersebut untuk melakukan kebaikan. Nah, ini masih panjang ya, aturan-aturan ataupun etika-etika ketika kita hidup di alam dunia, dari mulai dilahirkan ya, ataupun didikan orang tua dari mulai anak dilahirkan sampai menjelang usia balik, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua. Ini diatur dalam kitab Sabil Itikar ini ya, nasihat-nasihat Imam Adat. Mudah-mudahan sebelum pembahasan yang ada kaitannya dengan perintah mendidik anak ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk peduli tentang mendidik anak kita, dan mudah-mudahan kita berharap anak-anak kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal muwafaqata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana wa waladana wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil ahwalana wa ahwal muslimin ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi